Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti sedang melakukan kajian ulang terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk kemungkinan penerapan kembali ujian nasional, UN. Alasan pengkajian ulang UN. Kajian mencakup kebijakan zonasi dan kurikulum merdeka. Beberapa pihak menginginkan UN kembali diterapkan. Penghapusan UN terjadi bersamaan dengan pandemi COVID-19 dan implementasi kurikulum merdeka. Perdebatan mengenai UN telah berlangsung lama, dengan berbagai argumen pro dan kontra. Menurut pendukung UN dianggap sebagai alat untuk mengukur capaian belajar siswa secara nasional. Menurut penentang UN dianggap memberikan tekanan dan stres yang berlebihan pada siswa, penyeragaman kemampuan siswa, dan tidak efektif. Argumen pendukung penerapan kembali UN dianggap sebagai alat ukur capaian belajar siswa secara nasional. Hal ini memungkinkan perbandingan kualitas pendidikan antar daerah dan sekolah, membantu pemerintah memetakan kualitas pendidikan di berbagai wilayah, dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus. Keberadaan UN dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat karena memiliki target yang jelas untuk dicapai. Fokus pada materi pelajaran yang akan diujikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. UN mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa meraih nilai baik. Ini dapat memacu peningkatan kualitas pengajaran, fasilitas, dan sumber daya pendidikan. Argumen yang menentang penerapan kembali UN. Kekhawatiran terhadap tekanan dan stres yang diberikan UN dianggap memberikan tekanan dan stres yang berlebihan pada siswa, terutama menjelang ujian. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan kesehatan mental. Tekanan yang berlebihan dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologi siswa. Mereka mungkin merasa tertekan, cemas, dan tidak percaya diri, yang dapat memengaruhi performa mereka di sekolah dan kehidupan sosial. Penyeragaman dan pembatasan kreativitas. UN cenderung mendorong penyeragaman pendidikan, mengabaikan potensi dan bakat siswa yang beragam. Fokus pada pembelajaran yang berorientasi pada ujian dapat menghambat pengembangan kemampuan holistik siswa. Fokus pada materi pelajaran yang akan diujikan dalam UN dapat membatasi ruang kreativitas siswa. Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi, yang penting di era modern, mungkin tidak terukur dengan baik. Efektivitas dan komprehensif UN dinilai tidak efektif dalam mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Ujian hanya mengukur aspek kognitif, tidak mencakup aspek lain seperti kreativitas, kemampuan komunikasi, dan keterampilan. UN tidak dapat menilai kemampuan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kolaborasi, yang merupakan keterampilan penting di era modern. Sistem pendidikan harus mengukur kemampuan yang lebih luas. Penting untuk mengembangkan sistem evaluasi yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menilai kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan berkomunikasi secara efektif. Disparitas akses dan kualitas pendidikan. Jika UN diterapkan secara seragam tanpa memperhitungkan disparitas akses dan kualitas pendidikan, hasilnya tidak akan mencerminkan kemampuan sebenarnya dari seluruh siswa Indonesia. UN dapat memperburuk kesenjangan pendidikan antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan. Keputusan mengenai penerapan kembali UN akan diumumkan di awal tahun ajaran 2025. Kemendikdasmen akan melakukan sosialisasi kepada publik setelah kajian mendalam selesai. Kemungkinan besar, penerapan kembali UN akan disertai dengan perubahan format dan sistem penilaian. Kemendikdasmen akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Kemungkinan UN kembali diterapkan masih dalam tahap kajian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti menyatakan bahwa pengkajian ulang terhadap sistem pendidikan, termasuk UN, masih berlangsung. Meskipun ada beberapa pihak yang mendukung kembalinya UN, terutama di kalangan guru yang melihatnya sebagai motivator belajar bagi siswa, Kemendikdasmen masih mempertimbangkan berbagai aspek. Keputusan mengenai penerapan kembali UN akan diumumkan di awal tahun ajaran 2025. Masukan dari berbagai pihak. Kemendikdasmen juga akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua, dalam menentukan format UN yang ideal. Evaluasi pendidikan merupakan aspek penting dalam memetakan kemajuan dan kualitas pendidikan di suatu negara. Di Indonesia, ujian nasional, UN,
selama ini menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi siswa. Namun, UN telah digantikan oleh Asesmen Nasional, AN, yang memiliki pendekatan yang lebih holistik dalam mengevaluasi sistem pendidikan. Selain AN, terdapat beberapa alternatif evaluasi pendidikan yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan dan kualitas pendidikan secara lebih komprehensif. Berikut adalah beberapa alternatif evaluasi pendidikan selain melalui ujian nasional. Asesmen Kompetensi Minimum, AKM. AKM dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam sains dan numerasi, yang dianggap sebagai fondasi penting untuk sukses di abad ke-21. AKM diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Survei karakter merupakan bagian dari AN yang bertujuan untuk menilai karakter siswa, seperti integritas, tanggung jawab, dan gotong royong. Survei karakter dilakukan melalui kuesioner yang diisi oleh siswa, guru, dan orang tua. Hasil survei karakter dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karakter siswa serta untuk merancang program pengembangan karakter yang lebih efektif. Survei lingkungan belajar merupakan bagian dari AN yang bertujuan untuk menilai kualitas lingkungan belajar di sekolah. Survei lingkungan belajar dilakukan melalui kuesioner yang diisi oleh guru, siswa, dan orang tua. Hasil survei lingkungan belajar dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses belajar mengajar di sekolah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di info-info lainnya. Salam hangat Mr. Setiana Channel.